Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea, di mana saja berada, selamat pagi. Kita bersyukur ada di hari ini dan karena itu jangan lupakan Tuhan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati sebelum kita memulai hari ini. Sebab janjinya segala yang baik yang dari Tuhan pasti kita alami, kita terima. Dan Dia menyediakan berkat bagi kita saat kita tidur malam. Karena itu seperti apa berkat yang akan kita raih hari ini bergantung pada sikap kita pagi hari ini. Itu sebabnya mari kita bersaat teduh, kita datang kepada Tuhan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kami ada sebagaimana kami berada di hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan dan penjagaan-Mu di sepanjang malam yang sudah berlalu dalam istirahat tidur kami. Hari ini kami akan memulai bersama Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita baca satu ayat atau dua ayat di 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Asarya bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Saudara, sudah menjadi sifat manusia bila sedang dalam masalah dan kesesakan baru ingat kepada Tuhan. Suatu ketika bangsa Israel sedang berada dalam kesulitan yang hebat. Kekacauan terjadi di mana-mana. Di ayat 6 di 2 Tawarik, kalau saudara baca ini mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Di 2 Tawarik pasal 15. Nah di ayat 6 dikatakan begini saudara. Bangsa menghancurkan bangsa. Kota menghancurkan kota. Karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Dikatakan bahwa bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Nah pertanyaannya adalah mengapa hal ini bisa terjadi? Itu semua karena kesalahan dari bangsa Israel sendiri. Sehingga Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Itu kalimat selanjutnya tadi kan saudara ya. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Jadi ternyata ya karena kesalahan dari bangsa Israel sendiri sehingga Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Mereka menjalani kehidupan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mereka menyembah kepada dewa-dewa dan patung-patung. Untunglah keadaan itu tidak berlarut-larut saudara. Raja Asa segera sadar setelah menerima teguran dari Asarya bin Obed. Asarya bin Oded, bukan Asarya bin Obed bukannya, tetapi Asarya bin Oded. Nah, di sini tadi kan, ya Asarya bin Oded. Nah, saudara,
Raja Asa dan rakyatnya tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk bertobat. Sehingga kalau kita baca di ayatnya yang keempat, ya, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Jadi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Ya, dikatakan tadi, dan mereka mencarinya dan ia Allah berkenan ditemui oleh mereka. Tidak hanya itu, saudara, Raja Asa pun memerintahkan rakyatnya untuk menyingkirkan dewa-dewa kekejian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Itu kalau saudara baca di ayat 8, ya. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kekejian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Jadi saudara, Asa langsung bertindak. Nah, melihat kesungguhan mereka untuk berbalik ke jalan yang benar, hati Tuhan pun tergerak untuk menolong dan memulihkan keadaan bangsa Israel. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita memiliki kemauan keras untuk mencapai sesuatu, kita akan mendapatkannya. Bahkan segala tantangan dan hambatan akan mampu kita lewati. Betul? Bila kita memiliki kesungguhan hati untuk mencari Tuhan, kita pun akan menemukan Dia. Demikian yang tertulis dalam Alkitab. Karena kesungguhannya mencari Tuhan, maka di ayatnya yang ke-19 dikatakan begini. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-30. Saya ulangi ya. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Jadi tidak ada perang sampai ke tahun 35. Ya. Jadi 35 tahun tidak ada perang, artinya hidup damai. Ya, ada sejahtera. Nah, saudara, jika saat ini kita sedang dalam pergumulan yang berat, kita datang kepada Tuhan Yesus. Melalui bacaan ini kita diingatkan untuk datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Kita mencari Dia dengan kesungguhan hati. Kita datang kepada Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh. Maka Ia akan segera menolong dan memulihkan asal kita datang kepadanya. Sekali lagi saya tegaskan, dengan kesungguhan hati. Jika saat ini kita jauh dari Tuhan, saudara dengar baik, saya mau katakan pagi hari ini, datang kepadanya dan segeralah bertobat, karena tangannya selalu terbuka untuk siapa saja yang mau datang dengan kesungguhan hati kepadanya. Kita pasti mengalami pemulihan. Kesehatanmu dipulihkan, hidupmu dipulihkan, ya, keuanganmu dipulihkan. Amin. Karena itu kuncinya adalah datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Amin. Jangan setengah-setengah hati, ya. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari. Jika engkau ada dalam kesesakan, pergumulan, masalah, kesulitan, tidak ada tempat yang paling tepat selain kita datang kepada Tuhan. Amin. Tentu dengan kesungguhan hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Segala hormat hanya bagimu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami diajarkan hari ini untuk datang kepadamu dalam kesungguhan hati. Karena itu kami mau beraktivitas hari ini dengan kesungguhan hati. Terima kasih firman yang luar biasa memberikan kami pelajaran penting bahwa Engkau senantiasa mau menerima setiap orang yang datang kepadamu. Kami yang sedang berbeban berat, pasti Engkau berikan kelegaan. Mereka yang sedang terikat oleh dosa, Tuhan lepaskan mereka. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan bagi kami semua. Berkati seluruh subscriber Galilea Network yang senantiasa mengikuti program Sahabat Galilea dan juga yang mengikuti konten-konten yang lain yang kaya akan firman-Mu yang membuat mereka bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Engkau. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada